Lillah. Alhamdulillah jamaah masih di Islam itu Indah. Dan untuk jamaah yang baru bergabung, hari ini kita sedang membahas tema yang luar biasa. Temanya adalah ternyata ada rahasia tersembunyi di balik surat-surat Al-Quran yang tidak kita ketahui. Masya Allah. Kita akan lanjutkan, jamaah yang ada di rumah boleh siapin catatannya karena guru-guru kita akan ngasih ilmu yang luar biasa. Sebelumnya kita panggilkan dulu nih Ustadz Maulana. Iya. Ustadz, Masya Allah. Aku mau nanya lagi Ustadz, nanti kan di hari kiamat itu amal-amalan kita ditimbang nih. Kebaikannya, keburukannya, kelihatan yang mana gitu ya. Nah yang paling kita takutkan tuh, kita tuh takut disiksa di neraka, disiksa kubur juga. Ada gak sih Ustadz Maulana caranya supaya kita itu terbebas dari siksa kubur? Nauzubillah, mohon penjelasannya ya Guru, silakan. Baik izin Habib dan Sasam. Kepada semuanya maaf tanpa menggurui, hanya mengingatkan. Kita akan melewati 5 alam. Alam roh, alam rahim, alam dunia, alam barza, dan alam sesudah alam barza. Kubur itu berada di alam barza, alam penantian. Dan ini paling lama. Dan Sayyidina Utsman bin Affan lebih takut masalah perihal kubur. Karena kalau di padang mahsyar banyak orang. Tapi kalau di kubur sendirian. Sendiri orang dalam kubur. Maka sangat ditakutkan. Nah ada enggak surat yang bisa membuat orang selamat dari siksa kubur? Jawabannya ada. Yakni surah Al-Muluk. Tabarakalladzi biadil muluk. Baca ya. Siapa yang baca tiap malam? Maka tidak akan disiksa di kubur. Menjadi penyelamat baginya. Menghindarkan dirinya dari siksa kubur. Menerangkan kuburnya. Lalu keistimewaannya. Orang yang membaca surah Al-Muluk maka akan ditambahkan kebaikannya. Ditambahkan kebaikannya. Makanya memang bagus. Al-Waqiah subut rezeki, duhur Ar-Rahman, asar as-sajadah, maghrib Yasin, dan Isya Al-Muluk. Ditambahkan kebaikan. Maka semangat kita untuk berbuat kebaikan. Sehingga tidak ada keinginan berbuat buruk. Orang-orang yang sibuk dengan kebaikan yakin tidak akan disiksa di kubur. Jadi semacam imun, penyemangat supaya kita beramal kebaikan dengan membaca surah Al-Muluk. Sehingga memotivasi diri kita malam itu untuk berniat melakukan kebaikan besoknya. Jadi seperti itu Mikdad. Oh kebetulan sudah di sini saya. Waduh lucu terus Ustadz Maulana. Baik tepuk tangan dulu buat guru kita Ustadz Maulana. Terima kasih ya Ustadz. Masya Allah, jadi makin semangat kita baca Qur'annya ya Bu ya. Setuju gak Bu? Setuju. Masya Allah, baik jamaah. Sekarang saya akan kasih kesempatan nih buat jamaah yang ada di sini untuk bertanya. Nah tentunya kita masuk dulu ke dalam segmen Tanya Dong Ustadz. Kami semua tanya dong Ustadz. Baik, Masya Allah. Sekarang saya mau langsung tunjuk, tapi saya mau lihat dulu semangatnya siapa yang angkat tangannya paling tinggi, nanti saya tunjuk. Siapa di sini yang mau bertanya? Wah, mohon maaf Ibu, kalah cepet ya. Saya akan kasih kesempatan untuk yang di sini dulu. Nah, ini sepertinya tadi angkat tangannya paling tinggi nih. Ibu boleh kenalan dulu siapa namanya dan dari mana? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Teyati dari Majelis Taklim Al-Nisa Sentul Keragilan Serang. Oh, dari Serang Banten ya? Iya. Baik. Silakan Tanya Ibu, dong bertanya. Ustadz Habib. Iya boleh silakan. Kalau misal kita mau mau dijahatin, ada 2 surat yang bisa menyelamatkan kita yaitu Al-Falaq dan An-Nas. Apa betul? Misalnya kita mau dirampok seseorang, apakah cukup dengan membaca 2 surat tersebut kita terselamatkan dari musibah tersebut? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Kita ini manusia butuh penjagaan Allah. Tapi hanya mengingatkan amalan-amalan dibaca. Kenapa ulama-ulama kita semua berdasarkan hadis dan Al-Quran. Dan mereka ketika baca itu terjaga. Karena memang mereka juga menjaga kewajiban-kewajiban dari Allah. Mereka tidak meninggalkan sholat 5 waktu. Mereka tidak melakukan kemaksiatan. Mereka tidak melakukan dosa. Jadi kadang-kadang kok saya sudah baca nggak berhasil.
Nah itu kita introspeksi diri. Kenapa bacaan kita itu tidak berhasil? Tapi tetap semua kita serahkan dan minta penjagaan dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, yang ditanyakan oleh Ibu tadi, bagaimana atau amalan supaya kita terhindar daripada kejahatan-kejahatan. Memang betul yang dikatakan oleh Ibu tadi, siapa orang yang melazimkan membaca Qul a'udzu birabbil falak sama Qul a'udzu birabbin nas, artinya al-mu'awwidzatain, ya. Qul a'udzu birabbil falak sama Qul a'udzu birabbin nas, artinya membaca al-falak sama membaca an-nas. Dan saya yakin ibu-ibu selalu baca ini. Ya. Selalu nggak baca ini? Saya yakin karena sholat kita nggak jauh bacanya kul-kul. Bu, kita sholat 5 waktu bacanya apa? Ya, kul a'udzu birabbil falak, kul a'udzu birabbin nas, sama kul huwallah. Ya, panjang-panjang sedikit kulnya, kul ya ayyuhal kafirun. Itu pun bacanya bolak-balik, kul ya ayyuhal kafirun, di akhirnya waladhdallin. Ya. Artinya Masya Allah, sudah sering kita baca. Nah ketika kita baca ini kalau bisa dijadikan wirid juga tidak masalah. Misal ditambahkan ketika kita selesai sholat, Assalamualaikum warahmatullah, Assalamualaikum warahmatullah. Setelah zikir-zikir sholat yang ada, nggak masalah. Kita bacakan Qul a'udzu birabbil falak sama Qul a'udzu birabbin nas. Berapa kali bacanya? Boleh 3 kali, 3 kali. Jadi Qul huwallahu ahad berapa kali? 3 kali. Qul a'udzu birabbil falaknya berapa kali? 3 kali. Qul a'udzu birabbin nasnya berapa kali? Nah, 3 kali. Lakukan itu setiap habis sholat. Insya Allah namanya di dalam Al-Quran. Al-Quran itu kandungan yang sangat hebat yang apabila kita baca Al-Quran tersebut syifa buat semuanya. Penjagaan buat semuanya. Allah itu Rahman, Allah itu Rahim. Ketika hambanya membaca ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, dijadikan zikir kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan jaga dia. Dijaga dari kejahatan, dijaga dari kerampokan. Tapi jangan pas mau dirampok baru baca, mau ditembak nih, Qul a'udzu birabbil falaq, Qul a'udzu birabbin nas gitu. Tapi bisa terjadi kekuatan Al-Qur'an ya. Ketika kita yakin membacanya bisa saja sangat terjaga karena Al-Qur'an itu sangat hebat. Maka dikatakan alif lam mim dzalikal kitab la raiba fi. Makanya kalimatnya pakai dzalika. Allah enggak pakai hadza. Ini kitab, ini Al-Quran, tidak. Allah katakan dzalika itu. Apa? Itu maknanya menunjukkan tinggi. Berarti Al-Quran itu sangat tinggi dan hebat. Masya Allah, jadi surat yang sering kita baca ternyata ada rahasia di balik itu ya. Masya Allah. Baik, mudah-mudahan terjawab. Habib, terima kasih. Boleh Bu, sekarang saya mau tanya lagi nih. Kira-kira ada yang mau bertanya lagi nggak? Waduh, luar biasa. Tapi sepertinya ibu itu paling semangat yang di atas. Waduh, baik. Saya akan kasih kesempatan. Mohon maaf ya Bu, tapi nanti tenang, ada kesempatannya. Silakan Ibu, boleh kenalan dulu dan namanya siapa dari mana? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Teh Itoh Baik. Nasito. Baik. Saya dari Masjid Ta'lim Anisah Sentul, Keragilan Serang. Oh ya baik. Tanya dong Ustadz. Iya, silakan. Ustadz Ibu. Sam, Iya, saya Bu. bertanya. Iya, saya menjawab insya Allah. Waktu itu teman saya bilang jika mengamalkan 10 ayat Ali Ali Imran mendapatkan seseorang yang beribadah kepada Allah sepanjang malam. Emang itu betul Pak Ustadz? Wah baik, Masya Allah pertanyaan bagus sekali. Boleh tepuk tangan dulu dong Bu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Silakan Ustaz Syah, mohon dijawab. Babe langsung. guruku Habib Muhammad Ustadz Maulana Mas Mikdad, seluruh guru-guru yang hadir dan guru-guru yang sedang menyaksikan Islam itu indah. Nabi SAW contoh terbaik kita, mulai dari tidurnya sampai bangunnya sampai berinteraksinya, contoh terbaik daripada kita adalah baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan satu hal yang tidak pernah terlepas dari baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah Al-Qur'an. Sebelum Nabi tidur, Nabi baca Quran. Nabi bangun tidur, Nabi baca Quran. Apa ayat yang dibaca Nabi sebelum tidur? Tadi dijelaskan guru kita Al-Habib Muhammad bin Syahab. Beliau mengatakan ada Al-Mu'awwidhatain, ada surah Al-Ikhlas. Tapi bangun tidurnya ini yang jarang kita ketahui. Bangun tidurnya Nabi SAW, maka disebutkan dalam riwayat Nabi tidur bangun sebelum tengah malam. Atau Nabi bangun tengah malam, atau Nabi lewat sedikit sampai sepertiga malam baru Nabi SAW bangun. Lalu Nabi SAW mengusap wajah mulia beliau, lalu beliau membaca 10 ayat terakhir daripada surah Ali Imran. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار ربنا إنك من تدخل النار فقد أخزيته وما للظالمين من أنصار sampai min akhir surah Ali Imran. Jadi bukan Al Imran tapi Ali Imran. Ali Imran keluarganya Imran. Akhir daripada surah Ali Imran ini 10 ayat terakhir Nabi bacakan ketika Nabi bangun tidur. Apakah pahalanya? Satu, pahalanya mengikuti Nabi SAW. Tentu mengikuti Nabi SAW pahala luar biasa dapatkan, dapat cinta Allah, dapat ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, apakah terhitung beribadah sepanjang malam? Bukan hanya terhitung beribadah sepanjang malam, tapi terhitung orang yang membaca Al-Quran sepanjang malam. Jadi terhitung ibadah, membaca akhir daripada surah Ali Imran. Inti daripada pembahasan ini adalah seorang muslim jikalau mengikuti Nabi SAW adalah hidupnya tidak pernah terlepas daripada ayat Al-Quran. Bangun tidur langsung Quran, mau tidur langsung Quran, keluar rumah baca Quran, masuk rumah baca Quran. Ya, ini ayat-ayat yang ada fadilah-fadilah yang dijelaskan hari ini. Ayat-ayat yang mungkin sebahagian daripada kita belum mengetahui khasiatnya. Ternyata ini loh yang dibaca oleh baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ada dua caranya. Satu, bangun tidur, usap wajah, lalu baca ayat itu. Atau yang kedua, buat bapak-bapak yang hadir, ini ada Pak Haji yang hadir, yang dari tampangnya kelihatan orang-orang soleh yang rajin ke masjid. Amin. Atau cara yang kedua, ketika berangkat ke masjidnya itu. Iya, Ustaz. Dalam perjalanan baca. Inna fi khalqis samawati wal ardi waqtilafil laili wan nahari. Sampai nanti di masjid, ya ayyuhalladzina amanu sabiru wa sabiru wa rabitu wattaqullaha la'allakum tuflihun. Sampai akhir daripada surah Ali Imran. Masya Allah. Baik, mudah-mudahan terjawab Ibu ya. Bagaimana? Alhamdulillah. Baik, terima kasih Ustaz penjelasannya. Baik, alhamdulillah sudah 2 penanya yang sudah dapat kesempatan. Nah, sekarang giliran yang ada di rumah nih untuk dibacakan pertanyaannya. Baik, langsung kita bacakan. Ada pertanyaan dari Instagram @sarinuraisa_80. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tanya dong Ustadz. Iya, silakan. Ustadz Maulana, biasanya orang mau menikah ada aja kendalanya, ada aja ujiannya. Ada nggak sih Ustadz surat Al-Quran yang bisa mempermudah segala urusan agar pernikahan saya lancar dan mampu melewati ujian sebelum menikah? Waduh, baik Ustadz Maulana. Jadi gini. Allah, saya cari-cari. Mohon dijawab langsung aja, silakan Ustadz. Izin Habib dan Ustaz Sams. Mohon izin tanpa menggurui, hanya mengingatkan tidak ada manusia tidak punya masalah. Jamaah. Kalau begitu ada nggak surah yang kalau dibaca memudahkan semua urusan. Bukan hanya urusan dunia, urusan sakarat pun mudah. Urusan yang paling sulit endingnya. Apa itu? Sakaratul maut. Supaya mudah sakaratnya, bacakan Yasin. Atau baca Yasin. Kalau ada makanan panas,
Supaya cepat dingin, bacakan Yasin. Dingin itu. Semua urusan jadi mudah dengan Yasin. Ada sahabat tanya, aku ada masalah ya Rasulullah. Aku ada masalah ya Rasulullah. Kata Nabi, di mana Yasin? Baca Yasin. Yasin itu artinya Quran. Jantungnya Quran. Gimana cara bacanya? Mau dikabulkan doanya? Mau. 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 Kumpulkan 41. Baca Yasin 41 kali. Berapa kali Bu? 41. Baca 41 kali. Sanggup? Sanggup. Yakin? Masya Allah, tanya dong Ma. Baca Yasin 41 kali. Wah kelamaan. Gampang. Undang ibu-ibu 40. Tambah ibu 1. Jadi totalnya 41 kali. Jadi gampang. Gimana kalau sendiri? Ada caranya. Maka baca Yasin Fadilah. Yasinnya diulangi 7 kali ayat pertama. Baik. Ayat 38-nya diulangi 14 kali. Baik. Ayat 58-nya 16 kali. Baik. Baru ayat 81 4 kali. Masya Allah. 7 tambah 14. 7 tambah 14. 21. 21 tambah 16. 21 tambah 16, 37. Nah, di ayat 81 baca 4 kali. 37 tambah 4. 41. Oh, 41. Masya Allah, di tes matematika di sini jadi deg-degan. Ya Baik. karena kan disuruh baca 41 kali. Betul. Jadi ada tekniknya. Betul. Baik, nih jamaah yang di rumah mudah-mudahan tadi nyatet ya. Nanti saya mau tanya lagi juga sama Ustadz Maulana. Baik, kita akan lanjutkan nih ke pertanyaan kedua. Ini ada pertanyaan dari Instagram @subhaniskandar. Subhan Iskandar. Baik. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam wabarakatuh. Ustadz Syam, wah ini spesifik ke Ustadz Syam Tabe nih. Habib, Ustadz Maulana Tabe. Jadi waktu itu aku beli rumah dan ternyata rumah yang aku tempati itu angker. Waduh. Mau aku jual lagi, takut gak laku karena angker. Tapi katanya cukup baca Al-Baqarah bisa ngusir setan dari rumah, bener gak ya? Pas ayat keberapa dan bacanya itu pakai media air atau bagaimana Ustadz? Waduh. Ini Daerah banyak. mana ini? Jual murah aja lah. Jual ke Ustadz Syam pasti langsung dibeli. Maka dikatakan ada satu surah di dalam Al-Quran yang apabila dibacakan maka itu akan mengamankan bangunan tersebut alias mengusir jin-jin pengganggu yang ada di dalam bangunan tersebut. Yaitu min suratil Baqarah. Daripada surah Al-Baqarah. Maka ulama kita, ciri khasnya ulama kita itu senantiasa memudahkan. Yassiru wala tu'assiru. Mudahkan jangan dipersulit. Basyiru wala tunaffiru. Senangkan orang, jangan engkau takut-takuti. Ayolah tubaiduhum, jangan membuat orang menjauh daripada Al-Quran. Artinya kalau disuruh baca orang satu surah Al-Baqarah, masih banyak di antara kita, waduh Yasin aja udah panjang banget apalagi Al-Baqarah. Maka ulama kita memberikan kemudahan, diambilkan inti-intinya daripada surah Al-Baqarah. Mana itu ayat-ayat ruqyahnya surah Al-Baqarah? Ada awal daripada surah Al-Baqarah ayat 1 sampai ayat 5. Bismillahirrahmanirrahim. Alif Lam Mim. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin. Sampai Muflihun ayat 5. Kemudian ada tengahnya surah Al-Baqarah yaitu ayatul kursi. Dan ada akhir daripada surah Al-Baqarah. Wabil khusus 2 ayat terakhir surah Al-Baqarah. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على
على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. Bacakan 2 ayat terakhir surah Al-Baqarah ini menjadi bagian daripada ayat-ayat ruqyah. Setelah itu yakin dan percaya rumah itu kalau dilabeli angker insya Allah sudah tidak angker lagi. Ikhtiarnya kita adalah membuat terang ruangan-ruangan. Ikhtiarnya kita. Satu membuat terang, yang kedua membuat wangi ruangan-ruangan itu. Dibuat wangi apa? Jangan lagi pakai wangi dupa-dupa, wangi kemenyan, makin serem nantinya. Pakai wangi-wangian apa? Wangi-wangian yang modern yang kira-kira tidak disenangi oleh makhluk-makhluk yang tidak taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau rumahnya wangi, maka yang datang adalah malaikat-malaikat. Yang datang adalah makhluk-makhluk Allah yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Dibuat terang, dibuat wangi, dibuat tenang rumah tersebut. Kemudian ada nggak orang ketakutan di rumahnya kalau siang-siang? Jarang kayaknya. Iya jarang, biasa Karena malam. terang benderang. Iya. Biasanya karena malam suasananya, ininya segala macam. Jadi suasananya kita ubah, itu ikhtiar kita. Dan juga bacakan surah Al-Baqarah. Minimal 2 ayat terakhir. Baik, terima kasih Sama-sama. Ustaz Syah. Mudah-mudahan terjawab. Baik, saya akan bacakan satu lagi nih. Ada pertanyaan dari @Aulia Permata. Assalamualaikum Ustadz, katanya surat Al-Fatihah bisa dijadikan obat segala penyakit. Tapi cara amalinya gimana? Saya sakit lambung. Nah, Ustadz Maulana gimana Ustadz? Al-Fatihah dibaca, ditiupkan di tangan, Baik. kemudian diusapkan di badan yang sakit. Oh. Mau tahu caranya? Mau. Mau tahu caranya? Mau dong, Ustaz. Pergi berobat, obatnya itu dibaca surah Al-Fatihah baru diminum. Ya Allah, ya udah Ustaz Maulana bener juga sih, tapi pokoknya nanti kita akan lanjutkan. Jadi jamaah jangan kemana-mana ya, masih ada rahasia di balik surat-surat Al-Quran. Tetap di Islam Tidak jamaah, Alhamdulillah. Tetap berobat.